Geger di Tangerang. Rumah Kades Kohot digeledah, dugaan pemalsuan surat dalam kasus pagar laut menguat. Suasana di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak tegang pada Senin malam, 10 Februari 2025. Tim penyidik Bareskrim Polri secara tiba-tiba melakukan penggeledahan di 3 lokasi sekaligus, kantor desa, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Sanip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot, Ujangkarta. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan pemalsuan surat dalam kasus polemik pagar laut yang telah menyita perhatian publik. Aksi penggeledahan berlangsung di bawah sorotan mata warga yang penasaran dengan proses hukum yang sedang berjalan. Menariknya, saat tim penyidik tiba di rumah Arsin bin Sanip sekitar pukul 19.56 WIB, mereka mendapati rumah tersebut dijaga oleh 10 orang jaro, pengawal desa. Kendati demikian, proses penggeledahan tetap berlangsung dengan pengawasan dari RT dan RW setempat, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain di rumah Kades Kohot, penyidik juga menyisir kantor desa, di mana mereka mengamankan berbagai dokumen yang berkaitan dengan sertifikat tanah di kawasan pagar laut. Bahkan, tim ketiga dari Bareskrim turut menggeledah rumah Sekretaris Desa Ujangkarta dan menyita sejumlah perangkat elektronik seperti komputer, printer, dan scanner yang diduga digunakan dalam pembuatan dokumen terkait kasus ini. Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dalam kasus ini. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, indikasi pemalsuan dokumen terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB, dan Sertifikat Hak Milik, SHM, di perairan Tangerang semakin menguat. Menurut Brigjen Juhandani, modus operandi yang digunakan dalam kasus ini melibatkan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu dalam proses permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dugaan ini diperkuat dengan penyitaan 263 warkah tanah yang saat ini tengah diperiksa di laboratorium forensik untuk memastikan keasliannya. Meski telah diperiksa sebagai saksi, status hukum Kepala Desa Kohot, Arsin bin Sanip, masih menjadi tanda tanya besar. Penyidik Bareskrim memastikan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa saja yang layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelar perkara untuk menentukan tersangka atau keterlibatan lainnya, ujar Brigjen Juhandani. Tak hanya Bareskrim, Kejaksaan Agung, Kejagung, juga ikut menyoroti kasus pagar laut ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum, Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Arsin untuk menyerahkan dokumen terkait pembangunan pagar laut. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum dipenuhi oleh sang kepala desa. Kejagung menegaskan bahwa penyelidikan terus berjalan, meskipun masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan, full bucket. Harli juga menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini secara proaktif. Kasus ini bermula dari laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, yang menduga adanya korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebut bahwa ada keterlibatan perangkat desa dan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kabupaten Tangerang dalam penerbitan sertifikat kepemilikan tanah di atas laut. Boyamin menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tersebut tidak sah secara hukum karena lokasi yang diklaim adalah perairan. Ia menduga adanya pemalsuan dokumen sejak tahun 2012 hingga 2023, yang memungkinkan pembangunan pagar laut tersebut dilakukan secara ilegal. Kami yakin bahwa sertifikat ini palsu karena tidak mungkin lahan yang dulunya berupa empang atau perairan bisa memiliki sertifikat hak milik, tegas Boyamin. Kasus pagar laut di perairan Tangerang menjadi perhatian karena menyangkut kepemilikan lahan di wilayah yang seharusnya tidak bisa dimiliki secara pribadi. Munculnya pagar laut yang membentang di kawasan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai bagaimana sertifikat kepemilikan tanah bisa diterbitkan untuk area perairan. Kini, dengan penggeledahan yang telah dilakukan oleh Bareskrim serta keterlibatan Kejaksaan Agung dalam penyelidikan, publik menanti kejelasan mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Apakah Arsin bin Sanip benar-benar terlibat dalam dugaan pemalsuan surat? Ataukah ada aktor lain yang lebih besar di balik skandal ini?
Yang jelas, pengusutan kasus ini terus berlanjut, dan masyarakat berharap agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Nantikan perkembangan selanjutnya.